Assalamualaikum. Di balik tawa yang kita bagi, kadang tersimpan luka yang tak terduga. Di balik kepercayaan yang kita berikan, kadang tersembunyi pengkhianatan paling kejam. Ini adalah kisah tentang cinta, sahabat, dan luka yang mengubah segalanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini. Karena setiap cerita di sini akan mengajakmu merasa, memahami, dan mungkin menyembuhkan. Selamat menyaksikan. Rina dan Della. Dua nama yang hampir selalu disebut dalam satu tarikan napas. Sejak duduk di bangku kuliah, mereka dikenal sebagai sahabat sejati. Della, si cerdas dan glamor. Rina, si sederhana dan lembut. Berbeda karakter, tapi justru itu yang membuat mereka saling melengkapi. Saat Rina bertemu Fajar, pria pekerja keras yang berwajah tenang dan berhati lapang, Della adalah orang pertama yang diperkenalkan. Mereka bertiga bahkan kerap pergi bersama, bercanda tanpa sekat, seperti keluarga kecil yang hangat. Ketika Rina menikah, Della menjadi pengiring pengantin, memegang buket bunga dengan mata berbinar. Ia memeluk Rina erat, berbisik di telinganya, "Kamu perempuan paling beruntung, Rin. Jagalah dia." Rina tertawa, percaya penuh. Tak sedikit pun terlintas di hatinya bahwa kalimat sederhana itu akan menjadi awal dari sesuatu yang perlahan meracuni hidupnya. Setelah menikah, Rina tetap menjaga kedekatan mereka. Setiap akhir pekan, saat Rina dan Fajar ingin keluar sejenak melepas penat, Rina selalu mengirim pesan singkat pada sahabatnya. "Del, ikut yuk, kita makan di luar." Dan Della, tanpa pernah menolak, selalu datang dengan senyum manis. Ia duduk di kursi belakang mobil, tertawa bersama, mendengarkan obrolan suami istri itu seakan menjadi bagian dari kebahagiaan mereka. Awalnya terasa biasa saja, sampai perlahan, mata Della mulai memperhatikan hal-hal kecil. Hal-hal yang membuat hatinya bergetar tanpa sadar. Bagaimana Fajar menatap Rina penuh kasih. Bagaimana tangan Fajar melindungi Rina di keramaian. Bagaimana suara Fajar merendah saat memanggil nama istrinya. Della diam. Namun dalam diam itu, sesuatu mulai tumbuh. Perasaan yang tak seharusnya ada. Hasrat yang diam-diam mencabik kesetiaannya. Hanya Della yang tahu bahwa di balik senyum dan gelak tawanya, ada luka kecil di hatinya yang perlahan menganga. Hari-hari berjalan seperti biasa. Rina semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai desainer rumahan. Sementara Della masih sering hadir di sela-sela kesibukan itu, mengisi rumah Rina dan Fajar dengan canda tawa. Setiap kali bertemu, Della semakin sulit menahan perasaannya. Ada sesuatu dalam diri Fajar yang membuat hatinya bergetar lebih keras dari sekadar kekaguman. Della mulai memperhatikan bagaimana suara Fajar terdengar lebih lembut saat berbicara padanya. Bagaimana tawa Fajar lebih renyah saat menanggapi celotehnya. Bagaimana mata Fajar terkadang terpaku sedikit lebih lama daripada seharusnya. Awalnya Della mengira itu hanya ilusi. Tapi semakin sering mereka berinteraksi, semakin ia yakin ada sesuatu yang tak hanya ia rasakan seorang diri. Suatu sore, saat Rina sibuk di lantai atas, Della dan Fajar duduk berdua di ruang tamu. Televisi menyala, menayangkan acara komedi yang biasa-biasa saja. Tapi entah mengapa, suasana di antara mereka terasa berbeda. Saat Della tertawa lepas karena candaan sederhana, Fajar ikut tertawa. Namun matanya tak berpaling dari wajah Della lebih lama dari biasanya. Ada sorot hangat di sana. Ada kenyamanan yang tumbuh tanpa mereka sadari. Tanpa alasan yang jelas. Della merasa lebih berani. Ia mulai melemparkan candaan yang sedikit lebih menggoda. Dengan senyuman yang hanya ditujukan untuk Fajar. Dan Fajar tak lagi sekadar tersenyum sopan seperti dulu. Kini, ada kilatan kecil dalam matanya. Ada getaran samar dalam tawanya. Seolah, tanpa mereka sadari, batas yang dulu tegas
perlahan mulai kabur. Della pulang malam itu dengan dada berdebar. Bukan lagi karena rasa bersalah, tapi karena ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Bahwa mungkin, hanya mungkin, Fajar pun mulai merasakan hal yang sama. Dan Rina masih saja tersenyum bahagia, menyambut sahabat dan suami tercintanya, tanpa menyadari badai kecil yang mulai berputar di atas kepalanya. Sejak malam itu, Della dan Fajar seperti memiliki bahasa baru yang hanya mereka pahami. Senyuman-senyuman kecil yang penuh arti. Sapaan-sapaan sederhana yang terasa lebih dalam. Dan tatapan-tatapan diam yang perlahan menjadi candu. Della semakin sering mencari alasan untuk berkunjung. Membawa makanan, membawa cerita. Atau sekadar datang dengan alasan rindu suasana hangat rumah Rina. Dan Fajar, tanpa disadari, mulai menantikan kehadiran itu. Ada kehampaan aneh saat Della tidak muncul. Ada kegembiraan samar saat suara tawa Della memenuhi ruangan. Suatu sore, saat Rina harus pergi meeting mendadak dan meminta Fajar menemani Della di rumah, keheningan yang biasanya nyaman berubah menjadi sesuatu yang lain. Della duduk di sofa, bermain-main dengan cangkir kopi di tangannya. Fajar duduk di seberangnya, pura-pura sibuk membaca koran. Tapi di antara mereka, udara terasa berat, penuh isyarat tak terucapkan. Sesekali mata mereka bertemu. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat jantung berdebar lebih cepat. Della memberanikan diri. Dengan suara setengah bercanda, ia berkata, "Kalau aku punya suami seperti kamu, mungkin aku nggak akan pernah sedih seumur hidup." Fajar terdiam. Wajahnya mengeras sesaat. Namun tak ada penolakan keluar dari mulutnya. Hanya senyum kecil yang sulit dibaca. Senyum yang justru membuat Della merasa diterima. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Tidak lagi sebatas sahabat dari istri. Tidak lagi sebatas tamu rumah. Ada sesuatu yang bergeser. Tak kasat mata, tapi nyata terasa di dada mereka masing-masing. Dan yang lebih berbahaya, keduanya mulai menikmati permainan itu. Tanpa ada yang berani mengaku. Tanpa ada yang berani menghentikan. Sementara Rina masih sibuk dengan dunianya. Percaya penuh bahwa cinta dan sahabatannya aman. Tak tersentuh oleh noda. Ia tak tahu bahwa saat ia membuka pintu rumah untuk sahabatnya, ia juga membuka pintu hatinya untuk luka yang akan merobek hidupnya dari dalam. Suatu pagi, saat matahari masih mengintip malu-malu dari balik jendela, Rina berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Tawa Fajar dan Della terdengar dari ruang tamu, mengalir ringan seperti hari-hari sebelumnya. Namun entah mengapa, pagi itu, hati Rina terasa berat. Ada sesuatu di balik tawa itu yang membuat dadanya sesak. Bukan suara tawa itu yang salah. Bukan pula kebersamaan itu yang keliru. Melainkan getaran halus yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tatapan Fajar kepada Della. Terlalu lama. Terlalu hangat. Terlalu istimewa. Dan Della, sahabat yang selama ini ia percaya tanpa ragu, terkadang melontarkan candaan yang terdengar sedikit berbeda. Ada keakraban yang seharusnya tidak ada. Ada bahasa tubuh yang terlalu lepas, terlalu nyaman. Rina mengamati semua itu dalam diam. Menahan diri untuk tidak berpikiran buruk. Menahan air mata yang mulai menggenang. Ia mencoba mengusir semua prasangka dengan logika. Della itu sahabatku. Fajar itu suamiku. Orang yang paling aku percaya. Tentu aku hanya terlalu lelah, terlalu sensitif. Namun hati seorang wanita kadang mampu mendengar bisikan yang tak tertangkap oleh akal. Dan semakin Rina berusaha menepis, semakin kuat firasat itu mencengkeram pikirannya. Sore itu, saat mereka hendak pergi ke sebuah pesta keluarga, Rina melihat sesuatu. Sesuatu yang tampak sepele bagi mata biasa, tapi terasa seperti petir yang menyambar hatinya. Saat Della masuk ke dalam mobil, tangannya tanpa ragu menepuk lengan Fajar.
Sebuah sentuhan kecil, namun cukup intim untuk membuat darah Rina berdesir. Fajar tidak menarik diri, tidak menegur, hanya diam, membiarkan. Rina duduk di kursi belakang, memandang punggung dua orang yang paling ia sayangi di dunia ini, dengan hati yang perlahan runtuh. Namun sekali lagi, ia memilih diam, karena kadang ketakutan akan kehilangan membuat seseorang rela memejamkan mata lebih lama dari seharusnya. Rina tidak tahu bahwa semakin lama ia diam, semakin dalam luka itu akan menggerogoti hidupnya. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Langit kelabu, seolah turut mengabarkan pertanda buruk yang akan datang. Rina memandang keluar jendela rumah, hatinya gelisah tanpa sebab. Fajar pamit kepada Rina untuk bertemu rekan bisnis di sebuah kafe. Sementara Della mengirim pesan, katanya ingin mampir ke rumah sebentar sore ini. Rina mengangguk pelan, tapi hatinya terasa tidak tenang. Ada keganjilan yang tidak bisa ia abaikan. Maka diam-diam, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina memutuskan mengikuti nalurinya, mengikuti langkah suaminya. Dengan jaket tipis dan payung kecil, Rina menyusuri jalanan basah. Hatinya berdegup kencang tanpa arah. Ia tahu kafe itu tempat sederhana yang biasa dipakai untuk pertemuan singkat. Tapi begitu sampai, pemandangan di depan matanya membuat langkahnya terhenti. Di pojok ruangan yang sepi, di balik kaca besar yang berembun, terlihat Fajar duduk, bukan dengan rekan bisnis, melainkan dengan Della. Bukan hanya duduk. Tangan Della bertumpu manja di atas meja, sementara tangan Fajar menangkup jemari itu dengan lembut. Mereka berbicara dengan wajah penuh kelembutan, dengan mata yang saling terkunci, seolah dunia di sekitar mereka tidak ada. Rina berdiri membeku. Payungnya terjatuh. Air hujan membasahi tubuhnya. Namun ia tidak merasakannya. Yang terasa hanyalah pedih. Pedih yang mengiris lebih dalam daripada hujan yang menusuk kulit. Dalam satu kedipan mata, dunianya runtuh. Suami yang ia cintai, sahabat yang ia percayai, dua orang terdekat yang kini menghancurkannya tanpa rasa bersalah. Dengan langkah gemetar, Rina mendekat ke pintu kafe, menarik napas panjang, lalu mendorong pintu itu perlahan. Denting lonceng di atas pintu membuat Della dan Fajar serempak menoleh. Dan dalam sekejap, wajah mereka membeku. Tak ada kata yang terucap. Tak ada alasan yang cukup. Tak ada permintaan maaf yang bisa membalikkan keadaan. Bahu Rina bergetar hebat saat ia membuka pintu kafe itu. Air hujan menetes dari ujung rambutnya, membasahi lantai kayu di bawah kakinya. Suasana di dalam mendadak senyap. Seakan seluruh dunia ikut menahan napas. Fajar terperanjat. Della membeku dengan wajah pucat pasi. Tangan mereka yang tadi saling menggenggam, seketika terpental. Seakan baru tersadar betapa keji perbuatan mereka. Dengan langkah berat, Rina maju ke arah mereka. Mata Rina merah, bukan karena air hujan, tetapi karena amarah dan luka yang mengoyak dari dalam. Suara Rina bergetar saat akhirnya ia berbicara. Dengan nada yang begitu dingin, menusuk ke jantung. Bagus sekali pemandangannya. Aku cuma terlambat beberapa menit, dan kalian sudah lupa siapa diri kalian sebenarnya. Fajar bangkit dari kursinya, berusaha mendekat. Rina, aku bisa jelaskan. Tapi Rina mundur satu langkah, menahan Fajar dengan tangan gemetar. Seolah sekadar sentuhan darinya bisa membakar seluruh hatinya. Jelaskan apa, Fajar? Bahwa kau mencintai sahabatku? Bahwa kau tega mengkhianati sumpahmu hanya karena dia lebih menggoda? Atau kau mau berlagak tidak tahu setelah tanganmu sendiri membelainya di depan mataku? Fajar tertunduk, tak sanggup menatap mata istrinya yang dulu penuh cinta. Kini hanya dipenuhi kekecewaan dan kebencian. Rina berbalik menatap Della, sahabat yang dulu ia peluk erat saat hari pernikahannya.
sahabat yang kini menikamnya tepat di dada. Kamu, Della. Suara Rina bergetar, namun tajam seperti belati. Selama ini aku pikir kamu bagian dari keluargaku. Aku pikir kamu perempuan baik yang aku bisa percayai tanpa syarat. Tapi nyatanya, kamu lebih rendah dari siapapun yang pernah kutemui. Kamu rebut suami sahabatmu sendiri, Della. Della menangis. Tapi di mata Rina, air mata itu hanya terlihat seperti sandiwara murahan. Aku nggak sengaja. Rin, aku cuma jatuh cinta. Della berusaha berkata di antara isaknya. Namun Rina menggeleng pelan. Senyuman getir menghiasi wajahnya. Cinta. Kalau itu cinta, maka aku tak perlu lagi percaya pada apapun di dunia ini. Rina melangkah mundur, memandang dua orang itu untuk terakhir kalinya. Merekam wajah-wajah yang pernah ia sayangi, sebelum berubah menjadi wajah-wajah yang akan ia benci seumur hidupnya. Dengan suara parau, ia berbisik, "Kalian pantas untuk saling menyakiti satu sama lain." Kemudian Rina membalikkan badan, melangkah keluar ke dalam hujan yang semakin deras, meninggalkan cinta, sahabat, dan kepercayaannya yang telah hancur. Di belakangnya, hanya ada Fajar dan Della yang berdiri kaku, terjebak dalam kesalahan yang tak akan pernah bisa mereka perbaiki. Hari-hari setelah kejadian itu, Rina menjalani hidupnya seperti bayangan. Tubuhnya bergerak, tapi jiwanya tertinggal entah di mana. Terkubur bersama kepercayaan yang telah dihancurkan orang-orang yang ia cintai. Ia mengemasi barang-barangnya dalam diam, meninggalkan rumah yang dulu ia bangun bersama Fajar. Rumah yang kini terasa dingin, kosong, dan penuh kenangan pahit. Fajar mencoba mencari Rina, menelepon tanpa henti, mengirim pesan yang tak pernah dibalas. Menunggu berjam-jam di depan rumah orang tua Rina hanya untuk sekilas bertemu. Namun Rina sudah membulatkan hati. Baginya, kepercayaan yang hancur tak akan pernah kembali utuh, meski dengan sejuta permintaan maaf. Suatu malam, Fajar berhasil menemuinya di depan rumah. Dengan wajah kusut dan mata sembab, Fajar memohon, "Rina, maafkan aku. Aku hilaf. Aku bodoh. Tolong beri aku kesempatan." Tapi Rina hanya memandangnya dengan mata yang kosong. Bukan karena benci, melainkan karena rasa cinta itu sudah berubah menjadi serpihan tajam yang tak mungkin ia genggam lagi. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Fajar?" Suara Rina pelan, namun penuh luka. "Bukan karena kamu berkhianat, tapi karena kamu menghancurkan bagian diriku yang paling percaya pada cinta." Fajar terisak, meminta maaf berulang kali. Tapi bagi Rina, semuanya sudah terlambat. Della pun pernah mencoba menghubunginya, mengirim pesan panjang berisi penyesalan, mengaku bahwa hatinya hancur setelah kehilangan Rina sebagai sahabat. Tapi bagi Rina, beberapa pengkhianatan terlalu besar untuk bisa ditebus dengan kata-kata. Ia memilih pergi. Pergi untuk menyelamatkan sisa harga dirinya. Dan untuk perlahan mengobati luka yang menganga di hatinya. Sendirian. Di kamar yang sunyi, Rina menangis. Bukan lagi untuk Fajar. Bukan lagi untuk Della. Melainkan untuk dirinya sendiri, yang harus belajar mencintai dirinya kembali, setelah dihancurkan oleh orang-orang yang paling ia percaya. Waktu berjalan, pelan, tertatih, tapi terus maju. Rina belajar berdiri di atas kakinya sendiri, mengisi hari-harinya dengan bekerja, mengurus dirinya, dan menata ulang serpihan hatinya yang pernah hancur. Di setiap malam yang sepi, di antara isak tangis yang masih kadang mencuri keluar, Rina menemukan satu hal berharga, bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Ia bertemu teman-teman baru, menjelajah tempat-tempat baru, dan perlahan, senyum itu kembali merekah di wajahnya. Sementara itu,
Fajar dan Della tak pernah benar-benar menemukan kebahagiaan. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan ternyata tidak pernah menjadi rumah yang nyaman. Pertengkaran demi pertengkaran mewarnai hari-hari mereka. Ketidakpercayaan tumbuh subur di antara mereka berdua. Della, yang dulu bermimpi memiliki Fajar sepenuhnya, perlahan menyadari bahwa cinta yang ia rebut dengan cara kotor hanya melahirkan kehampaan. Fajar pun hidup dalam penyesalan. Setiap melihat Della, yang teringat justru wajah Rina yang pergi dalam diam, membawa seluruh cahaya yang pernah ia miliki. Tak ada lagi tawa seperti dulu. Tak ada lagi cinta yang murni. Hanya ada dua jiwa yang saling menyalahkan, terjebak dalam kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, Rina berjalan ke depan, pelan tapi pasti. Sampai suatu hari, di sebuah taman kecil di sudut kota, Rina bertemu seseorang. Seorang pria sederhana, dengan senyum yang jujur, dan mata yang jernih tanpa bayang-bayang masa lalu. Bukan pangeran, bukan penyelamat, hanya seorang teman baru, yang memperlakukannya dengan tulus, tanpa beban, tanpa pamrih. Di sanalah, di bawah langit senja yang membara, Rina menemukan harapan baru. Bukan untuk menghapus luka, tetapi untuk merayakan keberaniannya bertahan. Karena dalam hidup, beberapa luka memang tak pernah benar-benar sembuh. Tapi dari luka itulah, kita belajar berdiri lebih kuat, dan mencintai diri sendiri lebih dalam dari sebelumnya. Terkadang, orang yang kita percayai tanpa ragu adalah orang yang paling dalam melukai kita. Tapi dari luka itu, kita belajar bahwa cinta sejati pertama-tama harus diberikan kepada diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa klik like jika kamu ikut merasakan setiap emosi dalam cerita ini. Tulis komentarmu di bawah. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum.